Vivat Yesus, per cor Marie. Berjumpa lagi dengan saya, Frater Daniel, dalam Detak Dehonian Talk. Pada kali ini, kita akan mendalami mengenai Injil pada hari ini. Nah, Injilnya tentang apa? Injilnya dari mana dulu? Injilnya dari Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Namun kita akan mendalami Injil di ayat 20 hingga 24 yang mengisahkan tentang runtuhnya Yerusalem. Kalau saudara-saudari para pendengar Dehonian Talk membaca dalam kitab suci, itu sebenarnya saya membawa kitab suci ini. Kalau membaca dalam kitab suci, itu akan melihat, saudara-saudari akan melihat gambaran Yerusalem yang porak-poranda. Orangnya itu pada ketakutan, pada pergi ke tempat-tempat yang aman untuk mencari perlindungan. Nah ini karena adanya serangan dari bangsa-bangsa asing yang ingin menguasai Yerusalem. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu, tapi konteks bacaan ini, jadi waktu itu ada dua kelompok di Yerusalem. Yang satu adalah orang Yahudi, yang satu lagi adalah orang kafir yang sudah menjadi Kristen. Nah, dari dua kelompok ini kemudian ada bangsa yang datang untuk menyerang Yerusalem, untuk menguasai. Nah, dari orang Yahudi ini memutuskan untuk tetap tinggal di Yerusalem dan percaya dan yakin bahwa lebih baik daripada orang-orang kafir yang sudah menjadi Kristen. Sedangkan orang Kristen itu pergi meninggalkan Yerusalem dan mencari tempat-tempat yang aman. Nah, tapi kemudian orang-orang kafir yang sudah Kristen ini yang pergi, ini akan menjadi cikal bakal dari pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa. Kita akan fokus saudara-saudari pada pewartaan Injil kepada segala bangsa, kepada bangsa-bangsa. Tapi nampaknya pewartaan kepada Injil kepada bangsa-bangsa ini, nampaknya itu besar ya. Saya akan mengerucutkan menjadi pengalaman yang kurang lebih beberapa waktu yang lalu saya alami. Pengalamannya, saya berjumpa dengan seorang ibu guru, dan ibu guru itu menyampaikan sharing pengalaman tentang rasa syukur. Ibu itu mengatakan seperti ini, "Frater, saya itu bersyukur. Yang pertama, saya bersyukur karena masih bisa mengajar di sekolah. Saya masih bisa memenuhi kebutuhan, kemudian saya tidak terlalu takut dengan pandemi. Tapi yang kedua, saya juga bersyukur karena lebih-lebih sadar bahwa selama pandemi ini ternyata banyak orang yang kesulitan, terutama para sopir angkutan kota. Jadi biasanya kalau saya pulang setelah menggunakan angkutan kota, biasanya kan saya membayar. Nah, kemudian umumnya orang akan membayar karena menjadi kewajiban setelah memakai angkutan kota, masa tidak membayar. Tapi saya menghayatinya berbeda. Saya menghayati membayar itu sebagai wujud berbagi kepada sesama. Saudara-saudari, kembali kepada menyampaikan Injil kepada segala bangsa, yang saya kerucutkan menjadi
cerita ini singkat dengan guru ini saya mengambil satu poin yang bisa kita bawa sepanjang hari ini, yaitu berbagi. Namun yang refleksi selanjutnya, kan setiap orang termasuk bapak ibu maupun saudara-saudari, saya yakin pasti pernah berbuat baik. Setiap orang. Nah, dalam gereja kita, dalam gereja Katolik, itu ada dua hal di mana kita dapat memahami iman kita dari perbuatan baik itu. Yang pertama itu fidesque creditur. Nah, ini apa? Ini adalah iman orang yang percaya. Ini artinya ini sangat subjektif. Bagaimana saya menghayati iman saya sebagai orang yang percaya. Kemudian yang kedua, fidesque creditur. Isi iman dari orang yang percaya. Artinya apa yang diajarkan, kayak yang baru kita rayakan ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, itu isinya. Dan maka kalau kita berbuat baik, kita dapat menghayati itu sebagai yang pertama, fidesque creditur, yaitu bagaimana iman kita wujudkan sebagai orang yang percaya. Sampai di sini permenungan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih.